Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap sehat dan bisa belajar di rumah dengan baik. Berjumpa lagi dengan Bu Laila yang nanti akan mengajar kalian Al-Quran Hadis di kelas 2. Nah, di pelajaran yang pertama, kelas 2, kita nanti belajar menulis huruf hijaiyah. Tujuannya apa? Pada pembelajaran ini, yaitu siswa dapat menulis huruf hijaiyah secara terpisah dan dapat menulis huruf hijaiyah secara bersambung. Perhatikan ya anak-anak, huruf hijaiyah itu bukan dari bahasa kita. Huruf hijaiyah berasal dari bahasa Arab. Namun, jika kita mau mempelajarinya, kita akan mampu menguasainya. Belajar menulis huruf hijaiyah akan lebih mudah jika kita belajar dengan rajin. Huruf hijaiyah itu ada 29. Ketika kita mau menulis huruf hijaiyah, itu dimulai dari kanan ke kiri. Perhatikan ya, anak-anak, itu ada huruf hijaiyah mulai dari alif sampai ya. Mari kita menyanyikan huruf hijaiyah bersama-sama. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shod, dot, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, ya. Mudah ya anak-anak untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah. Nah, setelah tadi kita sudah menghafal huruf hijaiyah, sekarang mari kita belajar bagaimana cara menulis huruf hijaiyah secara terpisah. Perhatikan contoh berikut ini. Ada lafal dhoro'a, maka akan ditulis dhoro'a. Semuanya hurufnya ditulis secara terpisah, sendiri-sendiri. Ada lagi contoh hatibu, ditulis hadibu. Contoh lagi walama, ditulis walama. Dan seterusnya itu ada contoh lagi kurima, jamidan, halikun, dan jurima. Itu adalah contoh menulis huruf hijaiyah secara terpisah. Ada perubahan bentuk huruf hijaiyah, itu dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, huruf-huruf yang dapat dirangkai dengan huruf yang sebelumnya dan tidak dengan huruf-huruf sesudahnya. Jadi, di keterangan yang pertama ini adalah huruf yang dapat dirangkai dengan huruf sebelumnya, akan tetapi tidak bisa dirangkai dengan huruf sesudahnya, yaitu ada 6 huruf. Alif, dal, zal, ra, za, dan wawu. Kemudian ada huruf yang tidak dapat dirangkai dengan huruf sebelumnya maupun dengan huruf sesudahnya. Ada 1 huruf, yaitu hamzah. Lalu huruf-huruf yang dapat dirangkai dengan huruf sebelumnya maupun huruf sesudahnya itu ada 18 huruf. Adalah ba, ta, jim, ha, kha, sin, shin, shod, dot, ta, za, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, dan ya. Yang terakhir itu ada huruf yang mempunyai bentuk sendiri-sendiri pada setiap posisi, yaitu huruf
ain, ghain, dan ha. Nah, sekarang kita belajar menulis huruf hijaiyah secara bersambung. Setelah tadi kita mempelajari huruf hijaiyah secara terpisah. Tulisan huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran itu berupa tulisan sambung. Untuk itu kita juga harus dapat menulis huruf hijaiyah secara sambung juga. Kita perlu mengetahui bagaimana bentuk huruf hijaiyah apabila disambung. Menulis huruf sambung itu ada 3, di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama ada alif jika di awal, ba jika di awal, ta jika di awal, sa jika di awal, jim jika di awal, dan ha jika di awal. Itu kalian perhatikan bentuknya seperti itu. Dan contohnya, misal alif jika di awal itu adalah alhamdu. Itu bisa kalian lihat alifnya berada di awal. Contoh lagi yang ba jika di awal adalah bismi. Ta tarmihim. Sa saubun. Jim jasadun. Ha hasadun. Nah, semuanya itu adalah contoh penulisan huruf ketika berada di awal, ya. Sekarang contoh lagi ketika huruf berada di tengah. Ada alif, ba, ta, sa, jim, ha. Jika ditulis di tengah itu nanti hurufnya bisa kalian lihat seperti yang ada di kolom tersebut. Contoh lafalnya adalah yasha'u. Alif berada di tengah. Terus yang ba, na'budu. Ba berada di tengah. Kalau yang ta, nasta'inu. Ta berada di tengah. Sa, masaluhum. Nah, itu contoh sa yang berada di tengah. Sekarang yang jim, yasjudu. Jim berada di tengah. Satu lagi, ha berada di tengah. Contohnya yahsudu. Nah, itu tadi adalah contoh menulis huruf disambung yang berada di tengah. Sekarang contoh menulis huruf sambung yang ada di akhir. Itu hurufnya coba kalian perhatikan. Alif, ba, ta, sa, jim, ha. Ketika berada di akhir itu hurufnya bisa kalian lihat pada kolom di akhir. Contohnya ada ana. Nah, itu alifnya berada di akhir. Lagi ba ketika di akhir, al-ghaibu. Ta, al-baitu. Itu ta, sa juga berada di akhir. Hadisu, saljun, al-masihu. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh menulis huruf hijaiyah secara bersambung. Setelah tadi kita sudah belajar menulis huruf hijaiyah secara terpisah dan bersambung, sekarang coba anak-anak mengerjakan latihan soal. Yang pertama, tulislah huruf hijaiyah mulai dari alif sampai ya. 2. Tulis baju saya biru dengan menggunakan huruf hijaiyah terpisah. Yang ketiga, coba tulis huruf hijaiyah dengan bersambung. Ada kata rahimun dan selanjutnya. Itu tadi pembelajaran hari ini.
Semoga anak-anak bisa memahami materi pada pelajaran ini. Cukup sekian dari Bu Laila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.